Haleluya. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Sekarang Kak Yeyen dan Kak Aril akan memimpin ibadah sekolah minggu. Kak Yeyen dan Kak Aril percaya adik-adik yang ada di rumah semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulaikan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kak Yeyen ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Yeyen berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, berkati kami. Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada kami hingga kami boleh beribadah dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, halo adik-adik, pada pagi hari ini Kakak Aril percaya keadaan kita pasti semangat dan diberkati oleh Tuhan. Kakak Aril persilakan adik-adik semua yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan menyanyikan satu kor pujian karena kita adalah anak-anak yang istimewa yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, untuk itu mari bersama-sama kita angkat pujian, kita nyanyikan pujian ini, Ku Istimewa. Mari kita bertepuk tangan, kita pakai gerakannya ini. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berada di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berada di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Oke, kor yang berikutnya Burung Pipit. Adik-adik tahu semua kan lagunya? Lebih semangat lagi supaya imun kita naik. Oke, Burung Pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Oke, Kak Aril, menurut Kak Aril, kasih Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Kasih Yesus itu pasti sungguh indah, oh indah kakak. Oke, menurut Kak Yeyen, kasih Tuhan Yesus itu lebih dari segalanya. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan kasih Yesus indah indah oh indah. Semua adik-adik pakai gerakan ya. Kasih Yesus indah indah
lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, pada saat ini adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah bergerak menggunakan tubuh kita, tangan kita, kaki kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Kakak Ariel persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kandidat Olviner. Bersama-sama kita naikkan pujian yang mengatakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Sekali lagi kita katakan Yesus yang termanis buat jiwa. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh dengan kasih, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, dengan keluarga kami, dengan papa mama, dengan adik dan kakak. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami semua masih dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini tertanam baik dalam kehidupan kami, agar di dalam kehidupan kami boleh menjalankan setiap apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun adik-adik berada, kita bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah sekolah minggu di ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Pada pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Nehemia 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, dan pembacaan yang kedua Nehemia 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini Kakak Olvin ingin bercerita tentang Sang Pembangun. Nah, Sang Pembangun ini dipakai oleh Allah, yaitu Nabi Nehemia. Nabi Nehemia adalah seorang yang sangat mendengarkan atau
menaati setiap perintah Tuhan, dan Nabi Nehemia ini dipakai oleh Allah untuk mendorong bangsa-bangsa Israel lebih dekat kepada Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada masa tersebut atau pada masa bangsa Israel, mereka sangat membutuhkan yang namanya tembok. Adik-adik pasti tahu apa namanya tembok. Nah, di rumah kita pasti ada tembok. Tembok rumah ataupun di mana saja yang kita dapati. Pasti ada tembok dan juga pintu. Nah, bangsa Israel ini sangat membutuhkan tembok yang kuat dan juga pintu yang kuat dan kokoh. Nah, pada masa itu bangsa Israel ini mengalami kesulitan sebab banyak musuh-musuh yang datang kepada mereka, banyak musuh-musuh yang menyerang kepada mereka. Sebab tembok yang mereka percayai kuat atau kokoh, nah pada saat itu diruntuhkan oleh musuh-musuh mereka. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada masa itu bangsa Israel sangat merasakan ketakutan dan bahkan merasakan ketidaknyamanan karena tembok yang mereka bangun, tembok yang mereka merasakan bahwa tembok yang mereka buat itu kuat, tiba-tiba dihancurkan oleh musuh atau bangsa-bangsa lain. Nah, mereka sangat ketakutan, mereka sangat merasa khawatir. Namun ada seorang nabi yang dipercayakan oleh Allah untuk bersama-sama dengan bangsa Israel, yang namanya adalah Nabi Nehemia. Nabi Nehemia ini dipakai oleh Allah untuk membangun keberanian bangsa Israel kembali, yang tadinya mereka merasa takut, merasa gelisah, merasa tidak nyaman, sebab tembok dan pintu-pintu gerbang yang mereka percayai bahwa lewat tembok-tembok itu musuh mereka tidak datang, namun semuanya telah dimusnahkan oleh musuh-musuh bangsa Israel. Namun adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Nabi Nehemia pada saat itu tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel. Bahkan Nabi Nehemia mencari tahu bagaimana cara untuk membangun tembok kembali. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, seperti judul yang Kakak Olvin katakan tadi, sang pembangun, yaitu sang pembangun di sini adalah Nabi Nehemia. Allah memakai Nabi Nehemia untuk membangun kembali semangat bangsa Israel. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dari saat itu Nabi Nehemia sangat merasakan kesedihan, bahkan kesulitan, sebab dia melihat bahwa bangsa Israel sudah patah semangat, putus asa, sebab tembok dan pintu yang mereka percayakan, yang mereka pikir bahwa musuh-musuh mereka tidak akan datang mengganggu mereka, itu sudah dimusnahkan. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Nehemia? Nabi Nehemia melakukan hal yang sangat luar biasa, di mana Nabi Nehemia datang kepada Tuhan. Dia bukan datang kepada saudara-saudaranya, bukan datang kepada mama papa, bukan datang kepada adik kakaknya, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia mengeluh kepada Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya merasa sedih, dan bahkan dia menangis. Dia katakan karena bangsa Israel sudah kehilangan semangat, sudah merasa putus asa, sudah merasa tidak nyaman dengan tempat tinggal mereka. Namun Nabi Nehemia selalu datang kepada Tuhan. Yang Nabi Nehemia lakukan, dia selalu berdoa kepada Tuhan, dia selalu mengadu kepada Tuhan, dan bahkan ketika ia berdoa, dia juga menangis, dia juga berpuasa agar lewat dari usahanya itu Tuhan boleh memberikan pengasihan kepada Nabi Nehemia. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika Nabi Nehemia berdoa, bahkan menangis dalam doanya dan berpuasa, Nabi Nehemia ini bukan cuma melakukan 1 atau 2 hari, 3 hari,
Tapi dia melakukan beberapa hari. Itu artinya adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika adik-adik dan kakak Olvin berdoa, mungkin ada pergumulan atau ada kerinduan adik-adik. Seperti contoh kakak Olvin mau berikan, adik-adik mungkin ingin punya permainan, tapi adik-adik takut kepada orang tua untuk berkata, "Mama, papa, saya ingin permainan ini." Tapi karena takut, adik-adik cuma diam saja. Namun adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, satu hal yang boleh kita ambil di dalam kisah Nabi Nehemia ini, yaitu Nabi Nehemia datang berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika adik-adik ingin mempunyai permainan atau ingin nilainya bagus dalam belajar atau dalam hal apapun itu, mari adik-adik tetaplah berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, agar ketika adik-adik berdoa menyerahkan kedua orang tua adik-adik, apapun yang adik-adik minta, kalau Tuhan yang mengetuk hati kedua orang tua adik-adik, nah Tuhan pasti memberikan apa yang adik-adik inginkan lewat dari kedua orang tua adik-adik. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dilakukan lagi oleh Nabi Nehemia ini bukan hanya menangis, bukan hanya dia berdoa, dan bahkan bukan hanya dia berpuasa, tapi dia melakukan, ada beberapa hal yang dia lakukan, yaitu dia selalu memuji nama Tuhan dalam kesulitan, dalam hal apapun. Seperti saat ini dalam keadaan kita, mungkin adik-adik merasakan capek atau bosan belajar di rumah, selalu sendiri, yang tadinya mungkin bersama dengan teman-teman, selalu didampingi oleh teman-teman, bermain ini, bermain itu, belajar. Tapi tiba-tiba karena keadaan COVID, nah adik-adik hanya belajar sendiri. Bosan belajar, bosan tidur, semuanya bosan. Namun adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Nabi Nehemia ketika dia merasa bosan, dia merasa sedih, dia merasa kecewa, dia selalu memuji nama Tuhan. Maka dari itu adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika adik-adik merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan, adik-adik harus memuji nama Tuhan. Jangan pernah berhenti, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, ketika Nabi Nehemia memuji nama Tuhan, dia selalu memohon, bahkan menantikan perjanjian-perjanjian Tuhan. Kalau adik-adik membaca di dalam Nehemia 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, bahkan Nehemia 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-20, adik-adik pasti tahu bagaimana Nehemia itu menantikan perjanjian Tuhan di dalam kehidupannya, bahkan di dalam bangsa Israel. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Nehemia bukan cuma melakukan itu saja, bahkan dia meminta kepada Tuhan. Dia katakan, "Tuhan, dengarlah doa saya, dengarlah setiap kata-kata saya. Saya yakin Tuhan yang Maha Tahu itu akan mendengarkan setiap doa-doa saya." Itu kata Nabi Nehemia kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Kakak Olvin juga seperti itu. Kalau memiliki kesusahan, kesulitan, Kakak Olvin selalu bercerita kepada Tuhan. Begitupun adik-adik. Nah, mulai saat ini jangan hanya bercerita sendiri atau kepada orang tua, kepada adik dan kakak, harus minta pertolongan kepada Tuhan. Karena pertolongan dari Tuhan itu sangat sempurna. Nah, ketika Nabi Nehemia ini meminta pertolongan kepada Tuhan, bukan hanya itu. Nabi Nehemia ini mengakui setiap dosa-dosanya. Ketika dia sudah memuji nama Tuhan, memohon perjanjian Tuhan atau meminta penyertaan Tuhan kepada dia, dan bahkan menantikan janji-janji Tuhan, dia juga mengakui dosanya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita tidak ada yang sempurna. Kakak Olvin juga ada dosa dan adik-adik juga ada dosa. Semua kita manusia ini berdosa. Maka dari itu mintalah pengampunan dosa dari Tuhan. Katakan kepada Tuhan, "Tuhan, saya masih kecil. Saya ingin dosa-dosa saya diampuni. Saya ingin
kehidupan saya lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, setelah kita meminta pengampunan dosa dari Tuhan, apa yang kita lakukan kembali? Ingat adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di dalam dunia ini bukan hanya kakak Olvin, bukan hanya guru-guru sekolah minggu, bukan hanya adik-adik yang hidup di dalam dunia ini. Ingat, di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan doa, bahkan pertolongan dari adik-adik, bahkan kakak Olvin sendiri. Maka dari itu adik-adik yang diberkati Tuhan, ketika adik-adik berdoa, ingat juga orang lain, doakan orang lain. Mungkin orang itu kita tidak kenal, atau mungkin kita cuma ketemu di jalan. Tapi karena kita merasa kasihan, doakan dia supaya dijauhi dari virus-virus atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, seperti Nabi Nehemia, kalau adik-adik boleh baca dengan baik di dalam Alkitab, Nabi Nehemia ini bukan hanya mendoakan dirinya sendiri, bukan hanya mendoakan saudara-saudaranya atau orang tuanya, tapi dia mendoakan seluruh bangsa Israel agar lebih hari lebih dekat dengan Tuhan, bahkan hidup lebih taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita sudah melakukan semuanya ini, maka kita tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Nah, setelah semuanya tembok yang bangsa Israel punya, bahkan pintu gerbang yang dibakar oleh musuh-musuhnya, tapi bangsa Israel ini kembali bersemangat, kembali membangun tembok yang luar biasa. Lewat dari Nabi Nehemia ini, Tuhan memberikan semangat yang baru, Tuhan memberikan kekuatan yang baru lewat dari Nabi Nehemia. Maka dari itu adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kakak Olvin ataupun dalam kehidupan adik-adik. Ingat seperti Nabi Nehemia ini tadi, dia tidak pernah berputus asa, dia tidak pernah menyerah, dia selalu meminta kepada Tuhan agar setiap apa yang dia rindukan, Tuhan selalu sediakan kepada dia. Nah, apapun tembok yang adik-adik rasakan sekarang atau pintu yang terbakar, nah tapi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Jangan pernah berputus asa. Dan ingat, orang tua kita, bahkan sahabat kita, saudara-saudara kita, itu hanya Tuhan Yesus yang lebih baik dibandingkan semuanya itu. Karena di dalam Tuhan Yesus, apapun yang kita inginkan semua akan terjadi. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, maka dari itu orang-orang lain yang di sekitar adik-adik, adik-adik juga harus doakan seperti Nabi Nehemia tadi, jangan ingat diri sendiri tapi harus mengingat orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita dari jam ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menutup firman Tuhan kita dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Berikan selalu sehat kuat, bahkan kedua orang tua Tuhan selalu berkati. Biarlah firman Tuhan ini tumbuh baik dalam hati dan pemikiran kami, agar dimanapun kami berada kami boleh mengingat selalu bahwa penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami takuti, di dalam nama Tuhan Yesus semuanya itu akan dimusnahkan oleh kuasa daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus tetaplah bersama-sama dengan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Olviner. Semoga firman Tuhan yang disampaikan boleh adik-adik praktekkan di dalam kehidupan adik sehari-hari ya. Oke, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan betapa hatiku.
adik-adik, kita sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan untuk itu kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kita sekolah minggu pada pagi hari ini. Bersama-sama kita nyanyikan pujian doa kami. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Olviner. Kita berdoa buat bangsa dan negara kami pada saat ini. Berdoa juga buat jemaat yang sedang sakit, khususnya jemaat yang sedang isolasi mandiri, baik di rumah maupun di rumah sakit. Terkhusus juga buat kakak sekolah minggu kita, Kak Gunawan, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Torabello. Kita angkat pujian doa kami. Ya, terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan adik-adik. Namun sebelumnya kita doakan persembahan yang kita sudah berikan, dan mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, lewat kedua orang tua kami, lewat saudara-saudara kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Namun Tuhan, kami tahu bahwa persembahan yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih setia daripada Tuhan. Namun biarlah Tuhan menerimanya dengan penuh sukacita, sehingga persembahan yang kami berikan boleh digunakan dan boleh menjadi berkat bagi korops kami. Tuhan Yesus, bagi adik-adik yang sudah memberikan persembahan, Tuhan berkati kedua orang tua, Tuhan berkati sanak saudara, dan juga Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Berkati masa pertumbuhan adik-adik yang ada di Korops 1 Palu, berkati pembelajaran, berkati setiap adik-adik dimanapun berada, mereka sedang melakukan aktivitas baik dalam permainan atau dimanapun mereka berada dalam pembelajaran. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan Yesus, kami teringat bagi Kakak Gunawan, guru sekolah minggu Kakak Gunawan yang dimana sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Kami tidak tahu sakit apa ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya ketika Tuhan menjamah, ketika Tuhan menyembuhkan, maka guru sekolah minggu Kakak Gunawan akan merasakan penyembuhan yang sejati daripada Tuhan Yesus sendiri. Berkati istri, berkati juga anak-anak, bahkan orang tua, berikan kesabaran untuk merawat Kakak Gunawan. Kami juga teringat bagi jemaat Tuhan di Korops 1 Palu yang mengalami sakit, baik yang sakit di rumah ataupun yang sedang diisolasi mandiri di rumah sakit ataupun di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka, bahkan menjaga mereka, melindungi. Tuhan pulihkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh merasakan
penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna di dalam kehidupan mereka. Sehingga lewat dari penyembuhan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka boleh merasakan bahwa satu-satunya pertolongan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus sendiri. Hamba-Mu juga berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini, bangsa Indonesia, Tuhan berkati. Bagi Bapak Presiden dan juga serta jajarannya, Tuhan berkati. Berikan hikmat, akal budi, roh takut akan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, sehingga apapun yang mereka putuskan itu boleh menjadi berkat bagi masyarakat di Indonesia di tempat ini. Lindungi mereka Tuhan dari virus-virus corona ataupun dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah penjagaan dan perlindungan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, biarlah lewat dari pemerintah kami ini banyak masyarakat yang dapat diberkati, bahkan mereka boleh merasakan bahwa penjagaan Tuhan benar-benar ada dalam kehidupan mereka. Kami juga teringat bagi pemerintah bagian daerah atau di desa dimanapun berada, Tuhan berkati juga, berikan selalu sehat kuat dan berkati dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa khususnya bagi Kota Palu, Tuhan berkati pemerintah, berkati masyarakat Kota Palu yang dimana saat ini Tuhan, di mana-mana banyak orang yang mengalami penyakit COVID-19, biarlah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Berikan kesabaran kepada mereka Tuhan, ketabahan. Biarlah penjagaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka dan mereka boleh merasakan bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan mereka. Kembali lagi kami berdoa ya Tuhan, bagi seluruh jemaat Tuhan di Korop 1 Palu, Tuhan berkati. Guru-guru sekolah minggu, Tuhan selalu berikan kesehatan, kekuatan, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi adik-adik yang di rumah, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Jangan tinggalkan kami Tuhan, selalulah bersama-sama dengan kami. Harapan kami, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, dan kami selalu sehat, kuat, dan tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.